Kita mulai ya, teman-teman, sambil menunggu peserta yang lain. Ya, Pak. Oke, Silakan, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim, salam sejahtera. Terima kasih teman-teman yang sudah join pada perkuliahan pagi hari ini. Tertampil di dalam layar saya, ini masih 7 personil yang sudah join, tapi tidak apa-apa sambil kita menunggu yang lain. Nah, teman-teman, kemarin dari beliau Bapak Hasan sudah membagi tugas ya, membagi tugas dari buku Human Resource Management Gaining a Competitive Advantage. Nah, ini karya dari Pu dan ada 16 capture. Kalau nggak salah ini ya. Jadi ada Human Resource Management Gaining a Competitive Advantage, kemudian Strategic Human Resource Management, dan seterusnya sampai Strategically Managing the Human Resource Management Function. Nah, informasi yang kami terima, ini ada yang terdiri dari 2 peserta, 2 mahasiswa, dan ada yang 3 mahasiswa karena jumlah kita ini ganjil. Nah, mari kita lihat di dalam konteks buku ini, ada capture 1 sampai 4, ini adalah tataran konsep. Kemudian yang capture 5 sampai dengan 16, ini adalah praktek di lapangan bagaimana kita mengelola human resource management yang ada di dalam sebuah organisasi. Tentu kalau kita ini mempraktekkannya di perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri, yang ada di Indonesia, belum tentu ini semua dapat dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita akan mengikuti seperti ini, biasanya perusahaan organisasi yang sudah mapan, biasanya perusahaan besar. Nah, sementara di lingkungan kita ini ada yang perusahaan menengah, ada yang perusahaan kecil. Kalaupun toh ini perusahaan-perusahaan besar, ini tentu dibutuhkan komitmen dari top manajemen untuk melaksanakan ini semua. Nah, ini yang terkadang sulit kita peroleh, manakala apakah top manajemen ini memiliki komitmen di dalam melaksanakan pengelolaan human resource yang ada di dalam organisasi. Idealnya memang seperti ini. Kenapa? Apalagi di dalam konteks sekarang di mana persaingan bisnis ini sangat luar biasa tajam. Kemudian kalau kita melihat dari masalah-masalah yang ada di sekeliling kita, yang ada di lingkungan organisasi ini bisa saja lingkungan kecil ini lingkungan yang ada di dalam organisasi, kemudian lingkungan yang berada di luar, ini yang ada di sekeliling, maupun lingkungan yang lebih luas lagi antar negara. Nah, kalau kita bisa mengelola human resource yang ada di dalam organisasi seperti ini, maka ini dapat memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif yang ada di dalam organisasi, di mana dengan memiliki keunggulan kompetitif ini, kita dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan luar, misalkan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri, sehingga kita memiliki competitive advantage. Harapan akhirnya adalah sustainable bagi organisasi, keberlangsungan bagi organisasi. Tapi tentu kalau kita akan melaksanakan sesuai dengan yang ada di dalam buku ini, tentu membutuhkan sumber daya yang tidak kecil. Nah, maka praktek yang ada di lapangan, terutama yang ada di Indonesia, masih sangat sedikit organisasi yang melaksanakan sesuai dengan yang ada di dalam buku Gaining a Competitive Advantage ini. Nih, tapi juga tidak tertutup kemungkinan beberapa capture ini dapat kita laksanakan di dalam organisasi, baik perusahaan kecil, menengah, maupun perusahaan besar.
Nah, dari pembagian kelompok kemarin, kira-kira teman-teman ada kesulitan atau tidak ini di dalam menyusun materi presentasi yang nanti akan kita ujikan presentasi di pertemuan akhir. Perencanaannya pertemuan akhir nanti kita offline, masing-masing kelompok ini melakukan presentasi dari setiap capture, masing-masing kelompok ini membuat paling tidak ada 10 slide. Nah, kira-kira ada kesulitan nggak nih teman-teman pada saat kita menyusun menyusun materi presentasi nanti? Pak Kes, J, monggo pagi Ibu. Pak. Nggih. Oke. Kebetulan kemarin sudah dibagi Pak untuk chapter 1 sampai dengan 16. Oke. Ada yang 2 orang, ada yang 1 orang karena ada yang 3 orang karena Oke. ganjil ya Pak ya. Oke. Nah, apa namanya? Kebetulan saya mendapatkan yang bab 1 Pak, gaining in Oke. competitive advantage. Nah, cuman kayaknya loh, teman-teman semua termasuk saya juga belum punya gambaran yang mau ditulis itu Oke. seperti apa gitu Pak. Oke. Kalau boleh hari ini Pak Kes bisa memberikan gambaran kira-kira Oke. apa saja sih yang harus ditulis di situ. Oke. Misalkan apa ya, mulai dari pendahuluan itu apa saja, terus kemudian Oke. itu aja Pak, biar kita punya gambaran untuk membuatnya. Oke. Nggih, Oke, ada makasih yang Pak. lain? Terima kasih Bu Yuli. Ada yang lain? Satu Mohon kesulitan maaf, Pak. ya? Maaf, Pak. Untuk yang setiap bab ini kan berbeda-beda. Terus Oke. ini yang ditayangkan berupa slide. Terus kemudian kita mencari jurnal-jurnal dari bab tersebut atau gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Matur suwun. Oke. Terima kasih Pak Eko Tanto, J. Oke. Nah, informasi yang kami terima dari beliau Bapak Hasan, kayaknya kemarin sudah di-share materi-materinya ya, yang isinya itu gambar-gambar macam-macam itu. Sudah Pak, Nggih, Sampun, sampun, J. sampun, Pak. ampun. Nah, dari materi itu diterjemahkan yang dasarnya ini dari buku milik Po ini, Human Resource Management Gaining a Competitive Advantage. Secara lengkapnya nanti bisa saya share juga bukunya ini yang versi 13, versi 12 maupun versi 6 saya punya. Nah, nanti bisa saya share untuk versi yang terbaru ini diterbitkan tahun 2022. Sehingga di sana ada gambaran, kemudian nanti juga di dalam slide-nya itu paling tidak ada definisi secara umum. Oke, langsung saja didasarkan dari informasi dari Bu Yanti. Oke, saya sampaikan begini, Bapak Ibu. Jadi, misalkan begini, human resource advantage, competitive advantage. Nah, ini ada latar belakangnya. Pada saat kita akan membuat slide-nya yang di setiap capture ini, di setiap bab ini, paling tidak diberikan gambaran seperti ini. Ini contohnya, ya. Jadi ada definisi secara umum di dalam setiap capture-nya ini, kemudian kita mencoba untuk meringkasnya begitu. Contohnya, misalkan gambarannya ya. Jadi karena di dalam buku ini mengandung konsep dan praktek yang ada di lapangan, maka buku ini membicarakan apa saja. Misalkan yang milik Bu Yanti ini. Jadi di competitive advantage-nya ini seperti apa? Ini dijelaskan begini misalkan. Dalam manajemen sumber daya manusia memperoleh keunggulan kompetitif berarti membangun dan mempertahankan keunggulan yang sulit ditiru oleh pesaing. Nah, ini nampaknya pernah kami sampaikan juga di awal pertemuan bahwa kalau kita ingin memiliki sebuah keunggulan kompetitif, keunggulan bersaing dibanding dengan organisasi lain, perusahaan lain, kita harus memiliki satu keunggulan. Ada 4 karakter, sulit ditiru, kemudian juga unik, begitu. Ya, jadi kalau kita ingin memenangkan sebuah persaingan, maka kita harus memiliki apa yang menjadi keunggulan
kompetitif kita. Ya. Nah, maka karena kita berbicara di dalam konteks human resource, maka apa yang menjadi keunggulan atau keunikan dari orang-orang yang ada di dalam organisasi kita? Misal, keunggulan dari SDM ini satu, mereka memiliki loyalitas yang tak terbatas, misalkan. Jadi meskipun mereka ini jam kerjanya 8 jam, tetapi terkadang mereka ini bekerja lebih dari 8 jam, baik itu di kantor maupun di rumah. Seringkali kalau di kantor ini terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang lain, sehingga karyawan ini mengerjakan di rumah bahkan sampai larut malam, bahkan mungkin sampai pagi. Misal orang-orang yang berada di bagian penggajian misalkan. Pada saat di awal bulan, mereka ini pasti akan bekerja sampai malam dan bekerjanya ini di rumah. Nah, mereka menggunakan fasilitas yang ada di rumah, baik internet, kemudian jam kerja, terus kemudian listrik misalkan. Nah, ini adalah bentuk loyalitas, dan loyalitas yang tak terbatas yang dimiliki oleh karyawan ini adalah menjadi satu competitive advantage, keunggulan bersaing. Untuk menanamkan loyalitas seperti ini tidak mudah. Ya, jadi butuh waktu yang panjang, butuh biaya yang tinggi. Karena apa? Karyawan harus dibangkitkan sebuah keyakinan kepada perusahaan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang sehat, perusahaan yang menjadi tempat untuk bernaung sampai memasuki masa pensiun, misalkan. Nah, maka untuk membangun keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian menciptakan sebuah keunikan-keunikan, kemudian sumber daya manusianya ini susah ditiru, kemudian unik dan lain sebagainya, ini merupakan sebuah keunggulan kompetitif. Jadi ada latar belakangnya begitu. Ya, jadi misalkan ini di bab 1, misalkan punya kelompoknya Bu Yuli misalkan. Saya tampilkan seperti ini. Strategi ini melibatkan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan orang dalam organisasi, seperti meningkatkan keterampilan, motivasi, dan komitmen karyawan. Nah, di dalam buku ini kan disampaikan tentang bagaimana proses rekrutmen, kemudian bagaimana proses pengembangan karyawan sampai kepada termination, atau sampai karyawan ini meninggalkan perusahaan. Nah, konteks meninggalkan perusahaan ini tentu saja banyak definisi ya. Nanti di bab tersendiri ini perlu dijabarkan. Jadi pemutusan hubungan kerja misalkan. Orang awam menganggap pemutusan hubungan kerja adalah pemutusan sepihak dari perusahaan kepada karyawan. Padahal sebenarnya pemutusan hubungan kerja ini sudah tidak ada hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Masing-masing pihak sudah tidak memiliki hak dan kewajiban. Nah, ini perlu diterjemahkan nanti di dalam prolognya pada saat kita membuat presentasinya gitu. Nah, misalkan di tugasnya Bu Yuli ini, rekrutmen itu apa? Kemudian pengembangan karyawan itu apa? Saya coba jabarkan bahwa rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi. Nah, nanti isinya di dalam presentasi itu di bab yang rekrutmen dan seleksi, apa itu yang dimaksud dengan kompetensi? Bagaimana kita melakukan rekrutmen? Bagaimana seleksi? Ingat bahwa rekrutmen dan seleksi itu berbeda. Orang awam seringkali memahami bahwa konteks rekrutmen ini adalah sama dengan seleksi. Padahal ini berbeda. Jadi konteks rekrutmen ini adalah proses yang dilakukan oleh HRD sebelum pelaksanaan seleksi. Nah, bagaimana kita akan memperoleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang bagus, misalkan pada saat kita akan menginformasikan lowongan pekerjaan, kita ini cocoknya diinformasikan kemana?
Kalau misalkan perusahaannya ini di wilayah Jawa Tengah misalkan atau di wilayah Semarang misalkan, apakah perlu diinformasikan iklan lowongan pekerjaan ini di televisi nasional misalkan, ataukah televisi lokal, koran nasional atau koran lokal? Nah, ini artinya proses rekrutmen ke lembaga pendidikan kampus ataukah lembaga keterampilan, ke SMA, SMK, ataukah ke Dinas Tenaga Kerja. Ini proses rekrutmen. Berbeda dengan seleksi. Kalau seleksi ini bagaimana kita melakukan proses memilih orang dengan metode tertentu sehingga akan ketemu the right man and the right job. Menempatkan orang sesuai dengan personality profile-nya. Nah, ini proses seleksi. Nah, ini nanti diterjemahkan di dalam pada saat kita akan membuat sebuah presentasi begitu. Nah, kemudian misalkan di pengembangan karyawan berkelanjutan. Pengembangan karyawan berkelanjutan ini apa yang dimaksud? Misalkan pelatihan. Pelatihan itu prakteknya ini sama, segala sesuatunya ini sama, tapi niatnya ini berbeda. Pelatihan. Nah, itu nanti diterjemahkan. Apa yang dimaksud dengan niat pelatihan ini yang berbeda? Kalau kita merekrut karyawan baru, misalkan dia fresh graduate, untuk ditempatkan di posisi tertentu, maka karyawan ini perlu ada pelatihan. Nah, pelatihannya ini niatnya adalah untuk menutup gap kompetensi, kesenjangan keahlian yang dimiliki karyawan dengan tuntutan keahlian yang ada di dalam pekerjaan. Maka ini namanya juga pelatihan, tapi niatnya ini adalah untuk menutup gap kompetensi. Nah, kemudian pelatihan yang kedua, bentuknya ini juga sama, bisa in-class, bisa langsung praktek di lapangan, kemudian bisa berada di alam, atau dengan penugasan-penugasan tertentu. Sama-sama pelatihan, tetapi kalau ini dipersiapkan untuk pelatihan bagi karyawan yang nanti menduduki jabatan lebih tinggi, maka niatnya ini adalah develop, mengembangkan karyawan, karena karyawan tersebut dinilai cakap untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, tapi sekian waktu yang akan datang. Nah, sekian waktu yang akan datang ini konteksnya bisa saja manakala pimpinan di atasnya ini memasuki masa pensiun, misalkan kemudian second line-nya ini nanti yang akan mengganti. Nah, sebelum menduduki jabatan yang di atasnya, maka orang second line ini perlu dipersiapkan. Nah, ini nanti sama-sama pelatihan, tetapi niatnya adalah develop untuk mengembangkan. Nah, tetapi juga ada niat yang lain, setelah karyawan bekerja sekian lama, ini perlu juga ada pelatihan, meskipun dia tidak dikandidatkan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Niatnya adalah refreshment, mengingatkan begitu. Nah, tujuan mengingatkan ini apa? Agar nanti didapatkan knowledge, skill, attitude di dalam bekerja ini dapat meningkatkan productivity. Sehingga pada saat berada di pengukuran kinerja karyawan ini nanti akan menjadi lebih baik. Jadi mengingatkan refreshment lagi juga untuk meningkatkan sisi keterampilan. Keterampilan itu tidak hanya sekedar keterampilan dari sisi hard kompetensi, tetapi juga keterampilan dari sisi soft kompetensi. Jadi misalkan begini, hard kompetensi misalkan, atau kompetensi yang memang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan itu. Misalkan seorang mekanik bengkel sepeda motor. Pada saat dia akan menduduki posisi sebagai mekanik bengkel sepeda motor, maka keterampilannya ini harus didapat, dibuktikan dengan adanya sertifikat, ijazah, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada perlu soft kompetensi. Karena setelah sekian lama memiliki pengalaman, terkadang mekanik sepeda motor ini dia bisa mengetahui kerusakan sepeda motor hanya dengan mendengarkan suara atau mencium bau knalpot.
ini bisa langsung ngerti. Nah, ini artinya soft kompetensi. Jadi hard kompetensi itu memang kompetensi yang nampak begitu dibutuhkan, yang dibutuhkan di pekerjaan, dibuktikan dengan adanya sertifikat, ijazah dan lain sebagainya, tapi soft kompetensi ini juga perlu. Nah, kalau ada tenaga kerja yang memiliki hard kompetensi dan soft kompetensi, harapannya adalah productivity. Dia bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, lebih bagus, akurat, yang dapat memenuhi keinginan customer. Nah, misalkan kalau mekanik sepeda motor yang memiliki hard kompetensi dan soft kompetensi, keinginan customer adalah motor yang diservis di tempat ini dapat memenuhi keinginannya, yaitu cepat selesai. Jadi customer tidak lama menunggu. Kemudian akurat, kerusakannya ada di mana, ini juga ini langsung bisa ditangani dan tepat. Kemudian di samping lebih cepat, kemudian akurat, waktunya menjadi sangat pendek. Karena apa? Dengan mencium bau knalpot, dengan mendengarkan suara motor yang berisik, yang perlu diservis, ini tidak perlu bongkar-bongkar yang tidak perlu. Jadi cukup mendengarkan, cukup membau knalpot, tapi sudah ngerti letak kerusakannya ada di mana, langsung dibongkar di titik kerusakan tersebut. Ini artinya mekanik motor tersebut ini memiliki soft kompetensi dan hard kompetensi. Ini diperoleh ini melalui pelatihan-pelatihan. Bisa dengan niatnya adalah refreshment. Jadi pelatihan itu bentuknya sama, tetapi niatnya ini berbeda. Ada untuk menutup gap kompetensi, untuk refreshment, dan untuk develop. Nah, ini perlu disampaikan nantinya. Jadi misalkan di sini ada pengembangan karyawan melalui pelatihan, pembinaan, peluang ini memberikan tugas-tugas proyek-proyek tertentu misalkan. Guna mempersiapkan nanti untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, guna untuk lebih produktif, sehingga kalau produktif ini pekerjaan menjadi lebih cepat, biaya lebih murah, karena lebih cepat, biaya murah, maka biaya yang membebani perusahaan menjadi berkurang, penjualannya ini tetap, tapi biayanya berkurang, maka labanya akan menjadi naik. Rumus umum laba itu kan pendapatan dikurangi dengan biaya, itu kan ini rumus umum ya. Nah, kalau biayanya turun, pendapatannya tetap, berarti labanya menjadi tinggi. Kalau pendapatannya ini naik, biayanya tetap, maka laba juga akan tinggi. Nah, ini rumus umumnya. Maka dalam rangka untuk memperoleh mencapai tujuan perusahaan, yaitu laba yang setinggi-tingginya, laba yang maksimal, maka kita perlu mengelola SDM-nya. Salah satunya dengan bagaimana saat kita melakukan proses rekrutmen, seleksi, alat apa yang dipakai untuk seleksi, metodenya apa, kemudian pengembangan karyawannya ini seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau orangnya ini sudah masuk di dalam organisasi, bagaimana orang-orang ini, ya, Pak Kes, sebelum lanjut Pak, Nggih. Yang di poin 2 tadi sebelum dilanjutkan lagi, berarti harus diberikan itu poin 1, 2 itu diberi contoh sekalian Pak nanti di dalam Boleh. tulisan. Contoh ini Jadi boleh. di dunia nyata atau hanya kita memberikan kayak gini itu hanya penjelasan-penjelasan aja. Oke. Boleh penjelasannya ini yang tertulis, kemudian contoh ini karena ini presentasi langsung ya Ibu, nanti untuk contoh-contoh bisa disampaikan secara verbal. Oh iya, udah nggak usah ditulis ya, karena kalau Oke. ditulis jadi banyak banget nanti. Nanti. Lebih dari 10 slide nanti. Ya, nah kalau ditulis, beda antara kita menyampaikan secara verbal dengan ditulis. Kalau ditulis itu kan harus satu, detail, urut begitu. Ya, Nah, betul. kalau dengan verbal, kalau putar pada saat kita menyampaikan berbicara itu ada kesalahan, kita mudah mengoreksi. Nah, kalau ditulis itu untuk mengoreksi itu kan susah. Kan gitu. Nah, maka untuk contoh-contohnya nanti bisa disampaikan secara verbal,
Kemudian untuk slide-nya ini secara umum. Nah, slide ini fungsinya sebagai panduan saja sebenarnya, sebagai panduan untuk mengingatkan Menyampaikan. kita agar pada saat kita menyampaikan materi ini urut begitu. Oh iya. Ye. Jadi yang poin 2 itu nanti pelatihan juga dijabarkan Pak, ada 3 itu tadi. Pelatihan untuk in-house training untuk peningkatan kompetensi, terus kemudian pelatihan untuk pengembangan SDM atau development itu, terus satu refreshment itu juga harus dijabarkan di situ. Nggak perlu, atau hanya diomongkan aja. Penjabarannya nanti bisa secara verbal Ibu. Oh Cuman iya, poin-poinnya bahwa pelatihan ini untuk gap kompetensi, kemudian bawahnya untuk refreshment, kemudian iya. 3 develop gitu. Ya. Nanti. Oke. Jadi penerjemahannya bisa secara verbal. Di slide ini memandu kita agar kita tidak lupa pada saat kita akan menyampaikan sehingga tidak meloncat begitu. Oh ya, makasih Pak Kes. Ji, sami-sami Ibu. Pak Nah, Kes, nggih, monggo. ya. Mohon izin menanyakan itu memang saya belum membuka semuanya dari kapsul 1 sampai 16, tetapi apakah itu ada kaitannya semua dari 1 sampai 16 itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya mendengarkan ini dari sudut pandang siapa dulu untuk mengevaluasi atau penilaian dalam rekrut, dalam apa itu bagaimana lingkungan kerjanya, karena kalau perekrutan kan itu ada bagiannya masing-masing. Nah, kalau seandainya kita nih sebagai karyawan bukan sebagai seorang HRD-nya atau sebagai bosnya, pemiliknya, atau dalam penilaian ini dikhususkan untuk suatu jabatan tertentu sehingga bisa menentukan atau menggambarkan harus seperti apa perusahaan ini akan dijadikan, mau dibuat keunikan yang bagaimana untuk kedepannya dan sebagainya. Karena memang kita kan juga melibatkan humannya, melibatkan metodenya dalam suatu perusahaan, kemudian melibatkan keuangannya juga gitu. Kalau seandainya kayak saya contohnya hanya karyawan biasa, terus kita sudut pandangnya bagaimana cara membuatnya gitu loh Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, matur suwun Ibu. Ibu di capture berapa nggih Ibu? Ini masih 1 Pak. Kita hanya baru ke 1 dulu. Ini kan kalau perekrutan berarti kan ini bagiannya personal gitu misalnya. Kemudian kalau lingkungan kerja berarti Ibu kan di kelompok berapa yang membahas tentang materi apa nggih Ibu? oh sendiri-sendiri. Ini saya belum buka Pak. Di pembagian kelompoknya, pembagian Nggih. kelompok yang 16 kelompok itu di berapa? Coba nanti saya lihat dulu. Saya kira untuk ya ini pengetahuan untuk semuanya saya kira begitu Pak. Bukan karena nanti tak lihat kelompoknya dulu. Nah, maksudnya kalau Ibu kemarin di dalam pembagian kelompoknya, coba saya buka nggih. Sebentar, Ibu di kelompok berapa nih? Agar nyambung di dalam saya menjelaskannya ini agar nyambung nggih. Bentar. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah setiap capture ini saling berhubungan? Buku ini disusun didasarkan atas logika berpikir, Ibu. Jadi urut begitu ya. Jadi urut. Jadi tidak melompat-lompat begitu. Ya, kami 14, Pak. 14 ya. 14 itu berarti kolektif. Oke, Human Resource Management Collective and Bargaining and Labor Relation. Oke. Ibu, labor relation. Jadi ya, tenaga. Pada saat berada di dalam organisasi, itu kan di organisasi itu ada yang namanya serikat pekerja atau serikat buruh. Iya. Kan gitu kan? Nah, apa fungsi tugas dan tanggung jawab serikat buruh? Perlu diingat bahwa antara ini sedikit nggih kita bahas sedikit. Antara buruh dan manajemen ini selalu bertolak belakang. Ya. Betul, nah, ya. maka kemudian karena ini bertolak belakang, maka harus diatur di dalam undang-undang. Maka undang-undang yang mengatur itu undang-undang nomor berapa? Undang-undang 13 tahun 2003. Ini dalam rangka untuk menjembatani antara kepentingan karyawan dan kepentingan manajemen.
Nih, contoh selalu berbeda pendapatnya begini. Manajemen ini selalu menginginkan karyawan itu harus bekerja keras. Ya, manajemen. Karyawan maunya bekerjanya santai. Manajemen pengennya gaji karyawan itu rendah. Tapi karyawan pengennya gaji karyawan itu tinggi. Jumlah jam kerja karyawan bagi manajemen pengennya itu panjang. Karyawan pengennya itu pendek. Kan gitu. Nah, ini kan selalu bertentangan. Maka kemudian dimunculkan di konsep ini Undang-Undang 13 tahun 2003 yang mengatur kedua belah pihak. Di samping mengatur kedua belah pihak antara manajemen dan karyawan, juga mengatur pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga adalah pemerintah yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, itu pun masih ada perselisihan antara karyawan dan pengusaha, antara karyawan dan manajemen. Maka kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang PPHI, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ini. Nah, kalau ternyata karyawan dan manajemen ini terjadi perselisihan, step-stepnya ini seperti apa? Mulai dari bipartit, tripartit, kemudian sampai ke dewan di tingkat daerah, dewan bukan DPR, nggih. Apa namanya? Semacam dewan perselisihan, ya. Dewan perselisihan di tingkat daerah sampai kepada Mahkamah Agung. Kalau nanti di tingkat pusat ini tidak selesai, maka sampai kepada Mahkamah Agung. Nah, seringkali muncul pesimisme dari karyawan, apakah kalau kita melakukan perselisihan hubungan industrial sampai kepada persidangan itu, apakah manajemen itu pasti yang menang? Belum tentu. Bisa saja karyawannya ini yang menang. Karena saya punya teman di PHK sepihak oleh karyawan, kemudian melakukan gugatan meskipun prosesnya ini panjang sampai 1 tahun lebih, sampai kepada Mahkamah Agung dan itu dimenangkan oleh karyawan. Ini kebetulan juga pendampingnya atau yang pembelanya ini adalah dari teman saya juga, sehingga sampai kepada Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh karyawan. Tentu karena dimenangkan oleh karyawan, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan kepada karyawan tersebut. Ini misalkan karyawan tersebut di PHK, kemudian dia mengajukan sampai kepada banding, sampai ke Mahkamah Agung, karena dimenangkan oleh karyawan, selama 18 bulan proses persidangan ini, yang semula karyawan tidak digaji, maka perusahaan harus memberikan gaji selama 18 bulan. Meskipun karyawan tersebut tidak bekerja. Ditambah dengan sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang ada di dalam persidangan. Artinya potensi karyawan menang juga di dalam konteks perselisihan hubungan industrial. Ini di bab 14. Nah, contoh-contoh seperti ini nanti bisa disampaikan Ibu. Gitu. Baik. Ya. Nah, Baik, berarti sudah ada gambaran. nah, tapi juga perlu diawali apa sih perselisihan hubungan perselisihan antara karyawan dengan pengusaha itu seperti apa? Kemudian bagaimana kita nanti di bab berikutnya ya, bagaimana kita menyusun peraturan perusahaan, kemudian menyusun KKB atau PKB, kesepakatan kerja bersama atau perjanjian kerja bersama itu seperti apa gitu. Di mana Berarti gini Pak, atau itu seperti semacam studi kasus, kita ambil suatu kasus kemudian penyelesaian menurut kita kelompok pribadi atau yang sudah terselesaikan, misalnya ada perselisihan perusahaan, itu ada perselisihan dengan buruh, kemudian kita mengambil salah satu dari kasus itu, atau nanti harapan dari kami kelompok seharusnya seperti ini gitu Pak, cara mengerjakannya. Secara teori kita sampaikan, kemudian nanti prakteknya di lapangan ini seperti apa. Begitu Ibu. Gitu. Okay. Nah, ya, jadi di dalam konteks teori seperti ini, di dalam penyusunan buku seperti ini, atau di dalam konteks perkuliahan, kita menganggap bahwa
kondisinya ini adalah normal. Artinya teori yang disampaikan, buku yang ditulis, ini adalah dalam kondisi normal. Oh iya. Seharusnya begitu. Tetapi di lapangan itu kan prakteknya ini kan berbeda, Ibu. Belum tentu, Nje. Jadi, maka yang seharusnya di buku ini seperti apa, tapi senyatanya, Realitanya, iya. realitanya ini kan beda. Nah, maka Iya. kemudian dasar teori ini bagaimana kita menerapkannya di lapangan dalam kondisi yang tidak normal seperti itu. Nih, jadi kalau di praktek yang ada di lapangan ini kan tidak normal. Kalau kita sudah didasari dengan teori-teori yang ada, ini kan kita memahami begitu. Sehingga jangan sampai kasus-kasus yang ada di lapangan ini kemudian terulang lagi atas teori yang kita pahami. Tujuannya kan begitu, Ibu. Ini. Iya. Jadi memberikan Iya. teori itu memberikan gambaran sebelum kamu bekerja, ini yang perlu kamu pahami. Kemudian iya. ternyata pada saat bekerja kamu menghadapi berbagai macam ketidaknormalan. Nah, maka kita sudah punya dasar apa yang harus dilakukan. Jadi pertanyaannya tadi, apakah saling berhubungan? Ya, saling berhubungan, Ibu. Kondisinya normal. Kemudian sudut pandangnya siapa? Nah, karena saat ini kita sedang melakukan perkuliahan dan tugas yang disampaikan oleh beliau ini didasarkan atas buku ini, sudut pandangnya adalah kita saat ini dianggap menjadi seorang HRD. Oh iya. Ngoten, Ibu. Iya, Jadi sudut baik. pandangnya memang perlu dipahami nggih. Sudut pandang, cara Iya. pandang, jarak pandang ini nanti akan menghasilkan sebuah persepsi atau kesimpulan yang berbeda. Gitu. Oke, terima kasih Ibu. Ada yang melambaikan tangan, Iya. Pak Acok. Kami persilahkan. Terima kasih, Pak. Sami-sami Ibu. Monggo Pak Acok melambaikan tangan. Nggih, matur suwun Bapak. Nggih. Mohon izin Pak kembali ke awal aja terkait tugas. Ini asumsi pribadi saya karena mencoba untuk mengkorelasikan. Pertama mencoba untuk mengkorelasikan statement dari Pak Dr. Hasan sama Pak Kiswoyo bahwasannya kurang lebih ini asumsi saya, berarti mekanisme pengerjaannya adalah karena saya di chapter 15 itu kebetulan baru buka yang chapter 15 dan itu full berbahasa Inggris, dan saya kurang lebih ada gambaran berdasarkan statement dari Pak Hasan dan Pak Kiswoyo, berarti kemungkinan mekanisme yang saya kerjakan adalah pertama menerjemahkan dulu, yang kedua meresum. Kalau tempo lalu secara statement by lisan juga baru dari Pak Hasan itu sepertinya kalau asumsi saya itu kalau tidak salah harus mengaitkan dengan sebuah case. Lalu kembali ke mekanisme pekerjaan tadi, berarti saya harus menyinkronkan antara resum dengan case yang kita temui atau kita carilah gitu untuk mensinkronisasikannya, lanjut untuk dipresentasikan. Dalam hal ini terkait mekanisme mungkin langsung dalam bentuk PowerPoint ya atau slide PPT. Yang selanjutnya Pak, berarti mohon maaf jika izin bersaran, mungkin ada semacam juknis tertulisnya saja agar menghindari ini kan asumsi persepsi saya. Jangan-jangan nanti teman-teman asumsinya berbeda lagi nih, maksudnya cara teknis juknis, ada juknis tertulis terkait mekanisme pengerjaan dalam tugas MSDM. Itu saja mungkin Pak, matur suwun. Oke, terima kasih Pak Acok. Akan kami sampaikan kepada beliau Pak Dr. Hasan nanti mekanisme penulisan seperti apa. Misalkan slide 1 misalkan. Slide 1 ini judul kelompok misalkan. Kemudian di slide yang kedua background, materi yang akan dibahas ini apa. Kemudian secara teoritisnya ini seperti apa, kemudian case study. Nanti akan kita sampaikan ke beliau kira-kira guidance-nya ini akan seperti apa. Gitu. Oke, gitu nggih Pak Acok, terima kasih masukannya. Dan apa tadi yang disampaikan Ibu Yanti dan sebagainya ini memang kita harus memahami begitu, memahami dari setiap capture, setiap bab ini, kemudian bisa mengambil case study, kemudian juga bisa menyampaikan pada saat presentasi.
memang kita perlu memiliki satu pemahaman yang utuh. Maka materi ini sebenarnya juga saling keterkaitan, makanya perlu memahami secara utuh. Di pertemuan yang lalu, kayaknya kalau nggak salah saya menggambarkan garis ke kanan begitu, mulai dari proses rekrutmen, selection, sampai kepada training, kemudian sampai kepada termination, sampai kepada human resource information system. Prinsipnya sama dengan ini. Gitu. Cuman ini kebetulan yang dirujuk oleh beliau ini buku buku berbahasa Inggris. Mau tidak mau kita harus berlatih untuk membaca bahasa Inggris. Ada satu tujuan. Jadi karena levelnya ini sudah S2 tentu harus memahami konteks bahasa meskipun tidak bisa menerjemahkan secara secara benar begitu, tetapi mungkin bisa memahami, kemudian terbiasa gitu, sehingga nanti dengan adanya literatur referensi yang terbaru dengan membiasakan berbahasa Inggris kita akan menjadi sedikit paham begitu. Memang tidak mudah, butuh effort yang tinggi untuk memahami. Satu, belajar bahasanya, yang dua, belajar memahami isi. Jadi dua poin belajar ini. Jadi itu nanti yang akan dipresentasikan. Jadi memang di sini tujuannya kita mulai terbiasa berbahasa Inggris, kemudian memahami isi yang kita ketahui melalui presentasi. Nah, untuk sarannya Pak Acok tadi, ada guide-nya, nanti akan kita sampaikan 10 halaman itu apa saja, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, ada yang lain, Bapak Ibu, teman-teman, yang dari capture-capture yang lain, nggak ada kesulitan? Siapa yang kira-kira ini sudah membaca, sudah membuka, atau bahkan mungkin sudah membuat? Nih. Kalau informasi dari beliau, ini sudah dibagi, kemudian sudah diberikan satu gambaran di setiap bab dari chapter 1 sampai ke 16 informasinya. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah membuka buku ini, sudah membuka PPT yang kemarin di-share, kemudian sudah mempersiapkan untuk membuat PPT-nya mungkin, atau bahkan ada yang masih blank. Nah, silahkan sampaikan saja. Kalau nggak ada, ini saya lanjutkan untuk mengupas sedikit. Jadi agar teman-teman ini punya gambaran. Ini di capture 1 ya gambarannya. Kemudian ada strategic human resource management. Kata-katanya adalah strategik. Nah, karena ini strategik ini, bagaimana kemudian tujuan perusahaan ini diterjemahkan ke dalam pengelolaan SDM. Ini yang namanya strategi. Misal begini, perusahaan ini memiliki visi itu angan-angan, cita-cita ke depan, perusahaan akan menjadi kelas dunia. Nah, bagaimana kita menerjemahkan ke dalam praktek-praktek SDM? Karena ini perusahaan akan menjadi kelas dunia, maka visi SDM, setiap karyawan ini harus ini visi SDM-nya ya. Setiap karyawan harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris lisan maupun tulis. Jadi strategic human resource management ini bagaimana kita strategi human resource dalam rangka untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Karena visi organisasinya ini menjadi perusahaan kelas dunia, maka untuk mengelola orang-orangnya, maka SDM ini memiliki visi setiap karyawan ini harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris lisan maupun tertulis. Itu visinya. Ini dalam rangka untuk menerjemahkan visi perusahaan ke dalam visi organisasi di SDM. Nah, lalu karena visi SDM ini setiap karyawan harus mampu berbahasa Inggris baik lisan atau tulis, maka kan kemudian diterjemahkan ke dalam program-program. Visinya apa, misinya apa, kemudian program kerjanya apa. Program kerjanya adalah karyawan yang sudah berada di dalam perusahaan
harus dilatih berbahasa Inggris, misalkan programnya. Kapan pelatihannya? Pelatihannya 1 minggu sekali, setiap hari Sabtu. Kemudian berapa instruktur dan lain sebagainya. Nah, jadi diterjemahkan ke dalam kegiatan human resource. Nih. Kemudian program yang lain misalkan setiap hari Senin karyawan harus menggunakan bahasa Inggris. Kalau tidak menggunakan bahasa Inggris maka tidak dilayani, misalkan. Nah, ini program SDM, program HRD. Ini bagi karyawan yang sudah berada di dalam organisasi. Bagi calon karyawan baru, orang-orang yang melamar, maka pada saat proses seleksi ini menggunakan bahasa Inggris. Pada saat rekrutmen, persyaratan-persyaratan lamarannya salah satunya dilengkapi sertifikat berbahasa Inggris minimal skornya sekian. Nah, ini artinya strategic human resource management, bagaimana pendekatan atau strategi bagian SDM untuk menyelaraskan praktek SDM dengan tujuan strategi organisasi. Nah, ini diterjemahkan di dalam presentasi nanti, diterjemahkan di dalam konteks buku ini, buku yang disarankan oleh beliau Pak Dr. Hasan, ini diterjemahkan ya di dalam materi presentasinya. Nah, di dalam konteks strategic human resource ini ada integrasi dengan tujuan bisnis. Jadi integrasinya seperti apa? Tadi contohnya MSDM strategi dirancang untuk mendukung visi, misi, dan sasaran perusahaan. Contohnya berbahasa, misalkan. Kemudian misi perusahaan itu delivery on time, misalkan. Pengiriman yang tepat waktu. Maka konteks pengiriman tepat waktu ini bagaimana mengintegrasikan tujuan bisnis. Bagian marketing dalam memberikan informasi permintaan customer ini harus benar-benar detail. Kapan produknya itu harus selesai, jumlahnya berapa, spesifikasinya ini seperti apa. Spesifikasi ini misalkan terkait dengan produknya ini mengkilap atau tidak, ukurannya berapa, beratnya berapa, komponen-komponen atau kandungannya ini seperti apa. Ini harus diberikan informasi yang detail, sehingga nanti tidak salah produk. Nih. Jadi bagi karyawan marketing harus menginformasikan kepada karyawan bagian produksi. Permintaan customer ini seperti ini. Tanggal pengirim kapan dan lain sebagainya diinformasikan ke semua pihak termasuk bagian ke pembelian. Spesifikasi produk yang dibutuhkan oleh customer seperti apa. Bahan bakunya ini seperti apa. Maka bahan baku harus dipilih yang sesuai dengan requirement atau sesuai dengan persyaratan mutu misalkan. Kandungan minyak, kandungan air, tingkat kekeringan, berat, kemudian ukuran, dan lain sebagainya. Nah, maka peran dari SDM apa? Karyawan bagian pembelian ini harus memiliki keterampilan untuk mencari atau membeli bahan baku sesuai dengan spesifikasi produk. Tentu tidak hanya sekedar spesifikasi produk, tapi juga bisa nawar. Karena apa? Agar biayanya ini menurun. Biayanya turun, nanti labanya bisa meningkat. Ini bagian pembelian. Bagian penyimpanan juga harus diberikan pelatihan. Memisahkan penyimpanan. Misalkan kalau ini produk atau bahan baku chemical, jangan dicampur dengan penyimpanan minyak misalkan. Karena ini sangat mudah terbakar. Bagaimana gudang ini didesain untuk penyimpanan chemical ini berbeda dengan penyimpanan bahan baku cair, misalkan. Nah, pelatihan-pelatihan ini seperti penyimpanan bahan baku kimia, penyimpanan bahan baku cair, gudangnya harus disusun seperti apa, ini kan perlu dilatih. Maka bagian SDM wajib memberikan pelatihan tentang bagaimana material handling, misalkan. Nah, meskipun instrukturnya tidak harus dari bagian HRD, dari kepala departemennya itu bisa, atau mengundang dari orang luar gitu. Nah, di dalam bab ini bagaimana kita menetapkan visi misi di departemennya masing-masing selaras dengan visi misi organisasi. Ini artinya strategic human resource management.
Sehingga praktek-praktek manajemen ini didukung oleh berbagai departemen. Jadi visi misi organisasi ini didukung oleh semua departemen. Jadi semua bagian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau misalkan tadi di bagian pembelian, di bagian gudang, di bagian produksi juga begitu. Bagaimana bagian produksi ini benar-benar memproduksi ini presisi, ukuran, kemudian mungkin warnanya jangan sampai berbeda dari yang diminta oleh customer, ukuran dan lain sebagainya. Jadi masing-masing pihak ini harus mendukung dari visi misi organisasi. Ini artinya strategic human resource management. Ini gambarannya, J. Nah, termasuk di dalamnya bagaimana ini bagian manajemen ini, bagaimana bisa memahami potensi yang terpendam bagi setiap karyawan. Mereka memiliki potensi apa sehingga nanti pada saat penempatan karyawan ini tepat. Ya, misalkan gini, kalau produk itu cacat, maka harganya turun dan ini akan mempengaruhi laba perusahaan. Kenapa produk cacat? Karena terkait dengan kompetensi. Yakin apakah ini terkait dengan kompetensi? Belum tentu, karena bisa saja bagian HRD yang salah penempatan. Sebenarnya kompetensi karyawannya itu bagus, tapi salah tempat. Nah, maka bukan karyawan yang disalahkan pada saat produk ini cacat. Nah, ini maka strategic human resource ini di case tadinya bisa disampaikan hal seperti itu. Jadi, kalau ada karyawan, misalkan ada karyawan yang baru 3 bulan kok dia mengundurkan diri dari perusahaan. Biasanya orang atau tetangga atau teman menyalahkan, loh kamu itu sudah bekerja di perusahaan yang enak, perusahaan besar, kenapa kamu mengundurkan diri? Seringkali yang disalahkan ini karyawan. Padahal belum tentu, bisa saja HRD ini salah menempatkan. Sehingga mengakibatkan karyawan tersebut ini memperoleh tekanan kerja yang kuat karena tidak sesuai dengan personality profile-nya. Nah, maka pada saat penempatan kerja ini, bagian HRD harus benar-benar memahami tentang talenta, tentang profil dari individu-individu orang sehingga the right man, the right job. Menempatkan orang sesuai dengan keunggulan yang dimilikinya. Misalkan seorang yang bagian marketing atau bagian penjualan, orangnya ini pendiam. Padahal dia ranking 1 di kelasnya, bahkan dia IP-nya ini maksimal, IP-nya 4, dia itu selalu juara, tapi manakala ditempatkan di marketing, ternyata dia gagal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan personality. Karena orangnya kutu buku, orangnya pendiam, ditempatkan di bagian marketing, di mana bagian marketing ini relatif dibutuhkan orang yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain misalkan. Nah, ini maka harus dipahami tentang talenta dari masing-masing orang. Nah, ini di dalam kita memahami tentang strategic human resource management. Barangkali teman-teman yang hadir ada yang di sini mungkin bisa memperoleh, harapan kami adalah bisa memperoleh gambaran bagaimana nanti menyusun tugas untuk semesteran nanti, informasinya itu nanti di semesteran akhir itu bareng. Berarti teman-teman nanti di perkuliahan yang berikutnya, mata kuliah yang berikutnya, sambil mengerjakan tugas ini untuk persiapan nanti pada saat di ujian akhir semester masing-masing individu ini presentasi. Ini gambarannya, jadi di Capture 2 ini bagaimana kita memahami tentang strategic human resource management. Termasuk di dalamnya, di dalam Capture 2 ini, bagaimana selalu mengikat karyawan, gitu, agar karyawan ini tidak memiliki keinginan untuk berpindah ke lain hati. Artinya resign begitu. Kemudian ada yang Capture 3, ini legal environment. Di dalam Capture ini, bagaimana nanti kita membuat materi yang terkait dengan aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan.
aturan di dalam perusahaan itu apa saja? Bisa saja terkait dengan ILO, International Labour Organization. Bisa saja dengan Undang-Undang 13, bisa saja dengan BPJS, bisa saja dengan pajak, bisa saja dengan K3 begitu. Jadi aturan-aturan yang perlu dipahami oleh semua pihak di dalam organisasi ini apa saja. Misalkan kesetaraan gender, misalkan tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan misalkan. Nah, apakah hanya sekedar diomongkan? Enggak, ini perlu dituangkan di dalam peraturan kerja atau KKB. Bagaimana kalau hukuman-hukuman terhadap pelecehan terhadap perempuan misalkan. Bagaimana tentang cuti melahirkan bagi perempuan. Ini diatur. Jadi di dalam konteks di Capcapcer 3 ini tentang legal environment, ini semua aturan-aturan yang terkait dengan perusahaan ini diterjemahkan ke dalam organisasi agar organisasi ini memiliki sustainability, agar organisasi ini memiliki kemampuan bersaing, competitive advantage. Kalau mampu bersaing, maka perusahaan ini akan menjadi bertahan lama, sustainability. Nah, maka aturan-aturan ini harus dipahami. Jangan sampai nanti kemudian melanggar aturan-aturan yang akan berdampak negatif bagi perusahaan. Misalkan aturan tentang pembayaran tunjangan hari raya misalkan. Pemerintah setiap menjelang hari raya ini menerbitkan surat edaran bahwa THR harus diberikan 15 hari sebelum hari raya. Nih, edarannya begitu. Nah, kalau ini dilanggar, maka nanti akan berdampak. Dampaknya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsungnya bisa diprotes oleh karyawan, bisa saja secara tidak langsung akan menurunkan kepercayaan karyawan kepada perusahaan. Nah, maka aturan-aturan main seperti ini harus dipahami. Jadi di Capcer 3 ini terkait dengan aturan apa saja yang harus dipenuhi di dalam konteks kita mengelola organisasi agar memiliki advantage, competitive advantage. Nih, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pajak, jam sostek, harus diterjemahkan. Misalkan jam sostek beban setoran ke BPJS misalkan. Ini adalah 5% dari upah. Upah ini upah yang mana? Nah, maka ini harus dipahami. Apakah upah pokok, apakah take home pay? Take home pay itu uang yang dibawa pulang, ataukah upah tetap? Nanti akan dibahas di bab berikutnya bagaimana kita penetapan upah. Upah itu ada dua, ada upah tetap dan upah tidak tetap. Upah tetap terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Upah tidak tetap ini dari tunjangan-tunjangan tidak tetap. Nah, kalau penetapan pajak misalkan penetapan setoran BPJS ini didasarkan atas take home pay atau global upah, yang dirugikan adalah karyawan. Nih, kalau ditetapkan didasarkan pada upah tetap, maka nanti iurannya akan menjadi kecil misalkan. Nah, maka studi-studi kasus seperti ini perlu diangkat di dalam presentasi. Kenapa kalau take home pay atau global upah yang dipotong sebagai pengali untuk pajak, untuk BPJS, ini yang dirugikan karyawan. Misalkan 5% kali upah, tidak ada upah tetap atau upah tidak tetap. Maka dikalikan 5% itu yang disetor ke BPJS. Aturannya yang berikutnya adalah 3% tanggungan karyawan, 2% tanggungan perusahaan misalkan. Kemudian nanti pajak, kemudian besaran THR. THR ini didasarkan atas upah tetap ataukah take home pay. Nah, legal environment ini perlu dipahami juga terkait dengan banyak hal. Ada K3 dan lain sebagainya ini. Oke, ini Capcer 3. Jadi
ada kesehatan dan keselamatan kerja. Terkadang banyak sekali perusahaan yang melanggar aturan. Misalkan air plug. Perusahaan memang menyediakan air plug bagi karyawan yang bekerja di bagian mesin, misalkan. Tapi air plug yang seperti apa? Seringkali air plug-nya ini yang murah, yang satu bijinya ini 2.500, dipakai 1 minggu, itu karetnya itu sudah keras. Air plug-nya ini sudah keras. Nah, dampaknya apa? Ada kebocoran suara yang masih masuk ke telinga. Sementara batas kemampuan manusia ini mampu menerima suara ini sampai dengan 12 desibel. Nah, kemampuan air plug-nya ini berapa? Jangan sampai nanti kemudian akan memunculkan penyakit akibat hubungan kerja. Misalkan perusahaan tidak memenuhi sesuai dengan regulasi K3, diberikan air plug-nya ini bocor, karyawan senantiasa terpapar oleh kebisingan, sehingga pada saat usia 50 tahun belum memasuki masa pensiun, karyawan sudah tuli misalkan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Maka penting memahami tentang K3, termasuk tentang lingkungan-lingkungan yang lain. Ada udara, kalau tadi kebisingan, ada udara termasuk di dalamnya ini bau, asap, kemudian juga ruang kerja ini tidak boleh lembab, termasuk di dalamnya adalah pengolahan limbah. Jangan sampai nanti kemudian mengakibatkan munculnya penyakit akibat hubungan kerja. Nah, penyakit ini bisa saja langsung, bisa saja tidak langsung. Tidak langsungnya contohnya begini, ada karyawan di bagian loading. Loading itu yang suka ngangkat-ngangkat, tugasnya itu ngangkat-ngangkat. Nah, karena targetnya itu besar, target untuk loading ini tinggi, maka dibutuhkan stamina karyawan yang selalu ready mulai dari jam 8 sampai jam 4. Karena load-nya besar, kemudian karyawan ini harus selalu siap, kemudian seringkali minum minuman suplemen, misalkan. Nah, minuman suplemen ini kalau diminum tiap hari akan berpengaruh terhadap ginjal. Ini jadi dampak tidak langsungnya karena petugas loading ini bebannya berat, dia mengkonsumsi minuman suplemen sehingga belum memasuki masa pensiun, karyawan tersebut ini sudah kena ginjal dan akhirnya meninggal. Nah, jangan sampai muncul penyakit akibat hubungan kerja seperti ini. Ini contoh-contoh yang seperti itu sangat-sangat banyak. Jadi di Capture 3 ini bagaimana kita menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku baik secara yang ada di dalam organisasi maupun oleh pemerintah maupun standar-standar aturan secara internasional. Misalkan dasarnya adalah ILO misalkan, International Labour Organization. Kemudian tentang kecelakaan kerja misalkan dan lain sebagainya ini. Ini di Capture 3. Jadi ada di setiap kita membuat presentasi ini ada latar belakangnya, kemudian ada case study-nya. Nih. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Saya dapat jatah sampai jam 10.30 nampaknya. Mohon maaf Pak, saya dapat tugasnya di Capture 3. Ini kan mengenai yang di-share oleh Pak Hasan itu kan mengenai hukum di luar negeri. Ini yang dibahas itu berarti yang ada di Indonesia saja ya Pak? Mengenai kayak peraturan-peraturan BPJS itu atau di mix itu gimana? Ini Bapak, materi ini kan materi dari luar negeri, nggih. Sehingga undang-undang yang dipakai itu kan luar negeri. Nah, materi ini sebagai guidance. Sebagai guidance. Nah, maka kita perlu memahami juga aturan-aturan yang ada di dalam negeri. Kalau kita berbicara tentang luar negeri kan kita nggak paham malahan. Legal environment yang ada di luar negeri itu antara Eropa kemudian dengan Timur Tengah itu sudah berbeda lagi. Nah, maka
ini dasarnya, dasar teori tentang legal environment. Kemudian di dalam case study-nya ini kita bahas yang ada di dalam Indonesia. Nah, maka kalau kita membahas case study di Indonesia kan terkait dengan aturan apa yang ada di dalam Indonesia. Kan gitu, Bapak? Nggih, Pak, matur suwun. Nggih, sami-sami, nggih. Ada yang lain, Bapak Ibu? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini di analysis and design of work. Analisa dan desain pekerjaan. Jadi, alur pikirnya begini, Bapak Ibu. Pada saat kita membutuhkan karyawan, misalkan kita membutuhkan bagian marketing, kemudian kita memunculkan lowongan pekerjaan, dibutuhkan tenaga untuk marketing dengan persyaratan 1, perempuan, kemudian tinggi badan, berat badan ideal, menarik, pendidikan sarjana semua jurusan, kemudian lagi misalkan tok aktif berbicara gitu. Kemudian misalkan IP 3,5 misalkan. Nah, lowongan atau informasi pekerjaan seperti itu yang dimunculkan, yang tertulis itu bukan berarti keinginan manajer HRD. Jadi ketentuan-ketentuan yang ada di lowongan itu bukan keinginan HRD, tetapi keinginan dari pekerjaan yang akan ditempati. Nah, jadi keinginan dari pekerjaan yang akan ditempati karena pekerjaannya ini adalah bagian marketing, di mana marketing ini berinteraksi dengan orang banyak, memiliki kecakapan pengetahuan, memiliki kecakapan berkomunikasi misalkan, maka kemudian syaratnya tok aktif. Pendidikan semua jurusan, ini menunjukkan bahwa posisi itu membutuhkan kemampuan analisis terhadap produk yang akan dijual maupun kemampuan analisis calon customer. Nah, pendidikan ini merubah atau mempengaruhi cara berpikir. Pendidikan SMA dan pendidikan sarjana ini tentu beda cara analisisnya, kemampuan analisisnya itu beda. Maka kemudian di situ muncul pendidikan semua jurusan untuk ditempatkan di bagian marketing. Karena tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi kemampuan berpikir, kemampuan analisis. Apapun jurusannya, kalau dia memiliki kemampuan analisis, kemampuan berpikir, maka ditempatkan di bagian manapun dia akan bisa mengerjakan. Nah, artinya lowongan-lowongan yang muncul ini adalah tuntutan dari pekerjaan. Maka kemudian langkah kita sebelum membuka lowongan, kita perlu ada job analisis, analisis jabatan, analisis pekerjaan. Pekerjaannya itu apa sih? Marketing. Marketing itu butuhnya seperti apa sih? Agar marketing itu penjualannya ini bisa meningkat, maka dibutuhkan orang yang menarik. Orang yang menarik kira-kira sesuai dengan produknya, perempuan ataukah laki-laki? Perempuan. Nah, maka ini adalah tuntutan. Maka kita perlu membuat yang namanya job analysis. Jadi, menganalisis pekerjaan-pekerjaan yang ada. Dari analisis pekerjaan ini nanti dapat dipergunakan untuk macam-macam. Untuk menyusun job desk, untuk persiapan rekrutmen, sehingga nanti penempatannya ini tidak salah. Kemudian nanti dari job analisis yang diterjemahkan ke dalam job desk sebagai indikator untuk mengukur kinerja begitu. Nah, ini the analysis and design of work. Jadi ada analisis pekerjaan. Dari analisis pekerjaan kita kemudian memiliki persyaratan pekerjaan. Ya. Job requirement bahwa seorang marketing persyaratan pekerjaannya itu adalah menarik, perempuan, tok aktif, kemampuan analisis yang tinggi. Nah, itu adalah job requirement, persyaratan pekerjaan. Nih. Jadi
Dari hasil analisis pekerjaan kita nanti akan pergunakan untuk job description, kemudian ada spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan ini nanti yang munculnya di dalam persyaratan pekerjaan. Sehingga kita akan bisa menentukan pekerjaannya ini seperti apa. Setiap satu pekerjaan ini membutuhkan beberapa kompetensi, membutuhkan beberapa job begitu. Misal, seorang satpam. Seorang satpam itu dia tidak hanya sebagai petugas keamanan, tetapi dia juga memiliki kompetensi untuk berkomunikasi karena menerima telepon, kemudian menerima tamu, memiliki kemampuan untuk membuka menutup pintu, mencatat, membuat laporan kerja, kemudian memiliki kemampuan bela diri, memiliki kemampuan untuk monitoring, memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan gejala-gejala tidak aman misalkan. Nah, ini contohnya satpam. Nah, itu adalah yang namanya job design. Jadi ternyata tugas satpam itu tidak hanya sekedar membuka pintu, tidak hanya sekedar keamanan, tapi juga memiliki kemampuan untuk menerima telepon. Berarti personality profile-nya juga harus yang bagus. Menerima tamu, kadang tamu itu tamu customer, tamu orang penting, kemudian juga tamu yang mencari karyawan mungkin, atau mungkin supplier dan lain sebagainya. Maka harus memiliki kemampuan untuk melayani. Nah, itu muncul di job design bahwa satpam harus memiliki kompetensi A, B, C, D, dan lain sebagainya. Ini manfaat kita melakukan job analysis, sehingga kita memiliki job description, memiliki job specification. Ini dari job specification ini munculnya karena ada job requirement, persyaratan pekerjaan. Nah, ini di bab yang keempat. Jangan sampai nanti pada saat kita akan merekrut, kita tidak punya job desk-nya, tidak punya spesifik pekerjaannya, pokoknya asal rekrut, dia mau kerja, kemudian nanti ditempatkan, ini nanti akan menjadi satu kerugian bagi perusahaan kalau penempatannya ini salah. Nih, misal di bagian produksi, kalau karyawan ini salah penempatan, maka satu, produknya ini tidak akan sesuai standar. Karena tidak sesuai standar, maka harganya yang mestinya 1 kilogram ini turun menjadi sekian dolar. Berarti kerugian bagi perusahaan. Produknya mungkin akan cacat. Nih, kemudian diselesaikan dengan waktu yang lebih lama. Kalau kita tidak memiliki job design, sehingga pada saat rekrutmen ini salah, asal tempat, begitu, maka kerugiannya ini akan menjadi sangat tinggi. Nah, kemudian capture yang berikutnya, acquisition and preparation of human resource. Akuisisi atau pengakuan, ya. Dua aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang-orang yang tepat dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, akuisisi ini melibatkan pencarian, rekrut, seleksi yang tepat. Sedangkan persiapan berfokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan mereka agar siap menghadapi tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Jadi, ada proses rekrutmen, ada proses seleksi. Nah, kalau proses rekrutmen ini sudah dipersiapkan, persyaratan pekerjaan dan lain sebagainya ini sudah, kemudian promosinya ini kemana, harus mencari tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tuntutan pekerjaan itu di mana, kemudian setelah direkrut, maka orang-orang yang diseleksi ini harus diakuisisi, harus diakui. Artinya apa? Ditempatkan sesuai dengan the right man in the right job. Nih. Harus yang tepat sesuai dengan karakter yang dimiliki. Harus ketemu yang namanya job fit.
Job fit itu kesesuaian antara pekerjaan dengan orang. Kalau orangnya ini talk aktif, maka cocok di bagian marketing. Ini artinya job fit. Tapi kalau orangnya ini talk aktif, banyak bicara, diletakkan di bagian quality control, diletakkan di bagian accounting, ini mungkin tidak cocok. Karena apa? Nanti potensi ganggu. Orang quality control kebanyakan ini dibutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Orangnya pendiam, tidak banyak berbicara. Di bagian accounting juga begitu, dibutuhkan ketelitian yang tinggi, dibutuhkan ketenangan. Kalau orangnya cerewet, mohon maaf cerewet atau talk aktif, diletakkan di bagian accounting, hawanya pengen ngomong melulu, ganggu teman yang lain yang sedang konsentrasi. Nah, maka keahlian, kompetensi, dan keunggulan-keunggulan dari masing-masing individu ini diakui, sehingga nanti akan ditempatkan sesuai dengan profil yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Nah, kemudian setelah penempatan, kemudian ada preparation, mempersiapkan apa yang sudah dimiliki dan apa yang belum dimiliki oleh karyawan. Yang belum dimiliki terkait maka nanti akan dilatih begitu. Jadi mempersiapkan karyawan untuk menduduki jabatan tertentu. Ini di Chapter 5, Acquisition and Preparation of Human Resource. Kemudian ada proses seleksi dan penempatan. Tadi sedikit kita singgung, pada saat proses seleksi ini harus menggunakan metode yang tepat. Banyak sekali metode-metode yang bisa dipergunakan, misalkan MBTI. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengikuti proses pelaksanaan MBTI, Malcolm Britt Test. Jadi ini dikembangkan oleh Malcolm Britt, ada sekitar 660 pertanyaan, di mana 660 pertanyaan ini di bagian tengah ada pertanyaan yang sama dengan di bagian depan. Fungsinya ini adalah untuk memastikan. Jadi ada pertanyaan yang sama memang. Di Malcolm Britt Test ini nanti akan ketemu orang ini cocok dengan pekerjaannya atau tidak. Akan ditempatkan di mana, dan nanti akan cocok dengan pekerjaannya atau tidak. Misalkan tentang apakah orang ini memiliki kecerdasan emosi. Misalkan, apakah memiliki kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan. Apakah memiliki kemampuan untuk decision making, maka bisa menggunakan MBTI. Nah, misalkan posisi-posisi tertentu di jabatan-jabatan tertentu, misalkan yang akan menduduki sebagai komisioner KPU, menjadi menteri atau menjadi komisioner KPK, maka proses seleksinya itu dengan menggunakan berbagai metode, salah satunya dengan MBTI. Masuk ke polisi, masuk ke tentara misalkan, itu juga penting. Orang itu memiliki kemampuan pengendalian emosi. Jangan sampai nanti diberikan fasilitas senapan, telepon, ini karena nggak bisa mengendalikan emosi dipergunakan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Maka proses seleksi, penempatan ini menjadi penting di dalam buku ini. Nah, nanti teman-teman yang dapat materi ini dapat dikembangkan dengan case study yang nanti dimasukkan di dalam presentasi. Tentu case study bisa disampaikan secara lisan. Nah, ini juga pelatihan, tadi di awal kita bahas, pelatihan ini bisa macam-macam, ya. Bisa berada di dalam ruangan, in class, bisa on training, misalkan berada di lapangan langsung, bisa saja diberikan studi kasus, pelatihan dengan studi kasus, atau langsung dipraktekkan di lapangan, atau mungkin disekolahkan lagi, begitu. Nah, maka ini nanti bisa dipersiapkan teman-teman untuk membuat di Capture 7 ini banyak metode-metode juga sangat banyak. Tujuannya adalah
dalam rangka untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu laba yang tinggi. Laba yang tinggi didapat dari penjualan tinggi, berarti customer-nya ini puas, kemudian dengan biaya yang rendah. Kemudian ada performance management atau manajemen kinerja, bagaimana produktivitas, bagaimana perusahaan ini memiliki kemampuan untuk mengukur sampai sejauh mana kinerja organisasi. Nah, kinerja organisasi ini tentu juga perlu diukur pula kinerja sumber daya manusia atau kinerja individunya. Karena kinerja individu ini akan memberikan sumbangan kepada kinerja organisasi. Bagaimana kita mengukurnya? Kalau misalkan kinerja organisasi dari sisi keuangan misalkan, bisa diukur dari kemampuan perusahaan untuk membayar hutang, rentabilitas misalkan. Kemudian kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang lain, misalkan gaji karyawan dan lain sebagainya. Kemampuan perusahaan untuk menyimpan labanya misalkan. Nah, itu dari sisi finansial. Atau dari sisi-sisi yang lain itu ada yang dipergunakan, indikator yang lain dipergunakan untuk mengukur performance management. Bagi SDM misalkan, dukungan untuk mengukur performance management itu apa? Misalkan, dari sisi SDM misalkan tingkat keterlambatan karyawan ini rendah, tingkat keterlambatan masuk. Misalkan hanya 0,02%, misalkan. Berarti jumlah karyawan yang terlambat itu rendah. Jumlah karyawan yang pulang awal, misalkan ini rendah. Jumlah karyawan yang izin sakit ini rendah, misalkan. Kenapa izin sakit ini rendah? Karena ternyata karyawan ini sehat. Fasilitas perusahaan untuk mendukung kesehatan karyawan ini cukup tinggi. Prakteknya bagaimana? Misalkan di hari Jumat ada senam bersama, kemudian ada penambahan nutrisi dengan susu, dengan kacang hijau misalkan. Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja manajemen atau performance management. Ini dari sisi kinerja individu orang. Kemudian ada kinerja organisasi di bagian SDM. Ternyata tingkat keterlambatan karyawan ini rendah misalkan. Kinerja dari sisi orang-orang produksi misalkan. Waste atau sampah yang diproduksi ini selalu berada di bawah standar. Kalau standar sampah atau waste ini misalkan 0,5%, ternyata waste yang ada di bagian produksi ini 0,4, berarti performance management di bagian produksi bagus. Untuk mendukung pencapaian agar waste atau sampahnya ini rendah, maka karyawan harus kompetensinya ini tinggi, ketelitian ini tinggi, kemudian harus bekerja ini sungguh-sungguh, jangan sampai ini ditinggal begitu. Harus presisi, berarti karyawan memiliki kompetensi yang tinggi. Nah, ini artinya individual performance ini juga nanti mendukung performance management untuk pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini di capture 8. Sehingga nantinya customer ini puas, sehingga akan membeli, kemudian keuntungan perusahaan ini tinggi, keuntungan perusahaan juga sebagian diserahkan kepada karyawan, karyawan ini juga puas, motivasi karyawan ini tinggi, sehingga karyawan tidak memiliki keinginan untuk keluar. Nih. Kesejahteraan ini karyawan ini terjamin, kesejahteraan ini tidak hanya berupa uang, tapi ada kesejahteraan sosial yang lain juga, misalkan hubungan komunikasi antara satu individu dengan individu lain di dalam departemennya ini terbangun baik. Teman pekerjaan ini sudah dianggap seperti saudara, kebersamaannya itu tinggi, kerjasamanya itu tinggi, misalkan. Nah, ini maka ini dapat dimasukkan dalam performance management kasus-kasus yang seperti tadi ini. Ada employee development, bagaimana mengembangkan karyawan. Tujuannya salah satu niatnya adalah dalam rangka untuk mempersiapkan karyawan menduduki jabatan yang lebih tinggi,
kemudian juga dalam rangka untuk meningkatkan kinerja atau produktivitas. Ini tujuan dari employee development, pengembangan karyawan. Nah, pengembangan karyawan itu kan bentuknya sama dengan training. Ingat, training yang pertama untuk menutup gap kompetensi, training yang kedua untuk development, training yang ketiga ini untuk refreshment. Nah, di sini employee development untuk pengembangan karyawan. Kemudian ada bab capture 10, ada employee preparation and retention. Ini ada pemisahan karyawan dan retensi karyawan. Nah, pemisahan karyawan ini biasa kita menyebutnya PHK, PHK, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja itu macam-macam, ya. Bisa pemutusan hubungan kerja oleh karyawan kepada perusahaan, berarti dia mengundurkan diri. Ada pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan kepada karyawannya, berarti dia dikeluarkan. Ada pemisahan karyawan karena kematian, meninggal dunia, otomatis pemutusan hubungan kerja. Ada misalkan pensiun dipercepat, pensiun tepat waktu, atau misalkan ada medical unfit, pensiun karena sakit, misalkan. Jadi pemutusan hubungan kerja karena ketidakmampuan kesehatannya. Nah, ini merupakan bagian dari pemisahan karyawan. Kemudian kalau retensi ini adalah bagaimana ini mempertahankan karyawan yang berkinerja baik dan memiliki potensi besar. Kalau karyawan ini mengundurkan diri, sebenarnya yang rugi itu adalah perusahaan. Kenapa rugi? Karena apa? Orang tersebut memiliki keunggulan kompetitif, keahlian. Kalau orang itu keluar, berarti keahlian yang dia miliki ini berarti keluar, sudah tidak dimiliki lagi. Belum lagi dengan orang yang keluar ini harus mencari pengganti. Berarti harus proses rekrutmen, ada seleksi, ada pelatihan. Kalau selesai pelatihan, belum tentu orang ini dapat mengerjakan sesuai keahlian orang yang keluar. Maka perusahaan kemudian memiliki upaya-upaya untuk retensi ini menjaga. Caranya bagaimana? Bisa saja dengan finansial maupun non-finansial, fisik maupun non-fisik, dalam rangka untuk menjaga. Kalau finansial misalkan diberikan bonus yang tinggi, jasa produksi yang tinggi. Kalau non-finansial misalkan fasilitas-fasilitas, ada kendaraan, rumah, kemudian bantuan uang muka kredit rumah, kredit kendaraan, kemudian komunikasi kerja setiap tahun ada piknik misalkan. Ini dalam rangka untuk menjaga agar karyawan ini tidak keluar. Karena banyak juga karyawan yang meskipun dibajak oleh perusahaan lain, ditawari dengan gaji yang tinggi, tapi karyawan itu menolak dengan alasan saya sudah seperti keluarga sendiri dengan teman-teman yang ada di organisasi ini. Nah, kata-kata seperti keluarga sendiri ini adalah upaya perusahaan di dalam menciptakan satu suasana untuk menahan karyawan agar tidak keluar. Nih. Nah, ini kasus-kasus seperti itu. Oke, kemudian ada pengupahan. Ya, ada pengupahan. Upah yang kompetitif tentu ini akan menjadi rujukan atau menjadi tujuan para pelamar, upah yang tinggi. Nih. Nah, kalau upahnya rendah, maka calon karyawan tidak melirik. Kalau upahnya ini kompetitif atau tinggi, maka pelamar ini akan berbondong-bondong untuk melamar, yang nanti dampaknya adalah persediaan calon tenaga kerja ini kita menjadi banyak. Misalkan ada lowongan pekerjaan yang dibutuhkan 2 posisi, 2 job, tapi yang melamar 100. Karena gajinya ini tinggi, maka berbondong-bondong yang melamar ini 100. Maka saat proses seleksi, ini yang dipanggil ternyata hanya 10 orang. Kemudian setelah dilakukan proses seleksi, yang diterima adalah 2 orang. 8 orang ini adalah cadangan calon tenaga kerja. Suatu saat ada karyawan yang keluar sesuai dengan kompetensinya ini, orang yang sudah masuk bank data kita ini bisa dipanggil kembali untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh orang. Jadi dengan adanya
upah yang kompetitif, maka ini akan menarik calon tenaga kerja. Untuk menyusun upah kompetitif, kita perlu ada salary structure. Jadi ada struktur upah. Nah, maka ini harus dibuat sebuah matrik, ya, matrik gaji. Pangkatnya apa, golongannya ini berapa, jabatannya ini apa, kemudian berapa upah pokok, kemudian berapa tunjangan, upah tetap, upah tidak tetap, tunjangan, dan lain sebagainya, maka akan ketemu yang namanya take home pay, uang yang atau upah yang diberikan kepada karyawan. Nah, dengan adanya struktur upah seperti ini, maka nanti akan mempermudah di dalam pengelolaan pengupahan. Manakala ada karyawan yang dipromosi, promosinya ini promosi apa? Subgolongan, ataukah golongan, ataukah pangkat, dan ataukah jabatan. Nah, ini berbeda antara subgolongan dan golongan. Contohnya kalau PNS, subgolongan itu A, B, C, D. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Misalkan kalau lulusan sarjana S1, itu golongannya adalah 3A. Berarti golongan 3 di subgolongannya A. Ternyata untuk yang S1 ini berhak untuk menduduki jabatan K subseksi. Nah, maka jabatannya menjadi beda. Nih, jadi ada golongan, subgolongan, kemudian jabatannya K subseksi. Pangkatnya apa? Pangkatnya penata muda, penata madya, misalkan seperti itu. Maka ini harus disusun di dalam salary structure. Sehingga nanti akan ketemu berapa total upah untuk setiap golongan, subgolongan begitu. Maka kita harus punya yang namanya salary structure. Saya kira itu Bapak, Ibu, teman-teman sudah melebihi dari 1 menit dari jatah saya. Saya kira kalau ada diskusi dan lain sebagainya nanti bisa melalui jaringan pribadi. Begitu nggih Bapak Ibu, mohon izin untuk di open cam, open kamera untuk saya screenshot. Saya absen nggih. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya simpan. Ini tanggal 13 Oktober. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.